Jemaat Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari baru, menikmati berkat dan kemurahan Tuhan yang baru. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan hari ini kita akan melihat kisah para rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 yang berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Tuhan Yesus, disaksikan oleh mereka, ini para murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Konteks dari kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, lalu kemudian para murid menjadi saksi peristiwa maha dahsyat itu. Tuhan Yesus naik ke surga dengan sebuah fenomena yang langka, menakjubkan, dan mungkin tidak pernah mereka alami sebelumnya. Tidak ada hal yang lebih besar daripada ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Bayangkan, pada waktu itu para murid melihat dan menatap dengan takjub ketika Tuhan Yesus perlahan-lahan terangkat, naik tinggi sampai mereka menengadah ke langit sampai kemudian awan menutup mereka. Berdiri dengan ketakjuban melihat mujizat dan anugerah yang luar biasa itu. Saya membayangkan apa yang dirasakan para murid ketika mereka mengalami pengalaman supranatural itu. Tentu mungkin mereka takjub. Mereka melihat ke langit sambil gemetar karena belum pernah melihat pengalaman itu. Mereka mungkin terpesona, terperanjat, tapi mungkin juga ini benar apa enggak? Tidak percaya. Tapi mungkin juga takut. Bagaimana nanti kalau misalnya selepas peristiwa ini saya ikut siapa? Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita secara fisik. Mereka juga mungkin sedih, bingung, bimbang, dan lain sebagainya di tengah-tengah pengalaman yang luar biasa itu, di tengah-tengah mujizat itu. Tetapi yang menarik adalah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sedang termangu-mangu terus-menerus melihat ke langit, ada dua sosok yang hadir di tengah-tengah mereka, dan banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa itu adalah para malaikat yang dalam tanda kutip menegur para murid dengan reaksi termangu-mangunya mereka, dengan reaksi terperanjatnya mereka dengan berkata, "Mengapa engkau berdiri dan melihat ke langit?" Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Mengapa kalian berdiri saja di situ dan memandang ke langit?" Seolah-olah mereka hanya berhenti dan stop pada pengalaman spektakuler, pada mujizat, pada karya yang besar itu, dan tidak beranjak untuk melakukan sesuatu yang lain. Makanya para malaikat menegur, "Mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Lupakah kalian perkataan Tuhan Yesus di ayat sebelumnya, kamu akan pergi menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Mengapa kamu berdiri saja melihat ke langit?" Renungan ini memberikan sebuah makna penting di dalam kehidupan saya secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, tidak boleh membuat kita hanya stop sampai kepada mujizat, stop pada kebaikan Tuhan, stop pada rahmat Tuhan, tetapi harus menghasilkan buah. Mujizat dari Tuhan itu harus menghasilkan buah. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita terpesona, memuji, kita merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau kita berhenti sampai di situ, maka mungkin seperti yang dialami oleh para murid, malaikat akan menegur kita. "Mengapa kamu berdiri di situ saja memandang kebaikan, rahmat yang kamu rasakan?" Seharusnya kamu ingat tugas dan tanggung jawab bahwa setiap kebaikan Tuhan diberikan harus menghasilkan buah. Mujizat yang kita alami harus menghasilkan buah. Pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah. Ingat 10 orang kusta. 10-10-nya mengalami mujizat Tuhan. Tetapi hanya satu yang menghasilkan buah. Kebaikan Tuhan harus ditindaklanjuti dengan kita menghasilkan buah. Dengan lebih bersyukur,
bertobat, melayani dengan lebih mengasihi, bersaksi, dan buah-buah yang lain yang memberkati orang lain, mempermuliakan Tuhan di surga. Mujizat harus menghasilkan buah. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita di dalam sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami nikmati di pagi hari ini. Anugerah dan berkat Tuhan atas kami semua dalam setiap aktivitas tanggung jawab dan tugas kami. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.